بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه السنون ولا يصفه الواصفون. الحمد لله الذي سمع كل نجوى ومنتهى كل بلوى ورافع كل شكوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن التنزيل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di pekanan Jumat ini kita kembali bertemu dalam rangka menghadirkan rasa syukur kita dengan membuktikannya sujud dan ruku kita secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan termasuk saat ini Allah jadikan sebagai bekal kita insyaallah di akhirat nanti. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita rindukan, kita butuhkan di akhirat nanti. Begitu juga sunnah-sunnahnya menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang layak untuk berdiri di belakang panji beliau ketika semuanya dikumpulkan berdasarkan nabi-nabi yang pernah diutus kepada mereka. Oleh karena itu marilah kita mengirimkan salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku dan saya sendiri untuk senantiasa menjaga kualitas iman dan amalan-amalan takwa. Karena iman dan takwa ini sajalah yang mampu menjadikan kita manusia-manusia yang berstatus husnul khatimah ketika nafas yang terakhir kita hembuskan. Hanya dengan iman dan takwa sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan antum semua untuk senantiasa menjaga kualitas iman dan menghadirkan amalan-amalan takwa sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, iman dan takwa landasannya adalah tauhid. Landasannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketauhidan inilah yang merupakan misi utama dari seluruh nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Lalu Nabi Adam beranak pinak
dimulai dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka semua nabi mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus rasul dari sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita dan ketakwaan kita harus terpondasi di atas dasar yang kuat, dan dasar tersebut tidak lain adalah ketauhidan. Maka berdasarkan ayat-ayat yang kita telaah di dalam Al-Quran, begitu juga wejangan-wejangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama kita menyampaikan bahwa ketauhidan itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah sematalah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan kekuasaan serta mencabut kekuasaan. Dialah yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dia sajalah yang memberikan kita makan ketika kita lapar, dan menghilangkan dahaga ketika kita haus. Dan ketauhidan ini pada dasarnya telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk kefitrahan kita, sehingga seorang hamba yang berakal sehat tidak akan bisa memungkiri ketauhidan rububiyah ini. Oleh karena itu, selalu saja Allah menghadirkan konteks tauhid rububiyah dalam bentuk al-istifham wa takrir, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam setiap diri manusia sudah tertanam di dalamnya pengakuan bahwa yang menciptakan hanyalah Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, coba tanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada orang-orang Quraisy, orang yang kafir yang kau dakwa itu, yang kau dakwahi itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Maka mereka pasti akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mensilih gantikan matahari dan bulan. Kemudian Allah tutup dengan pertanyaan al-istifham wa takrir, fa anna yufakun. Kalau begitu, kenapa mereka bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketauhidan rububiyah yang telah ditanamkan kepada diri kita semua, dan itu pula yang telah ditegaskan, diakui oleh orang-orang Quraisy ketika Rasulullah berdakwah, tidak membuat mereka dikatakan beriman.
sampai mereka mengakui ketauhidan yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah adalah keyakinan kita dengan berusaha memurnikan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk, baik itu bentuknya doa, sujud, salat, tawakal, cinta, takut, berharap dan sebagainya. Semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi medan peperangan, medan sengketa antara nabi-nabi yang pernah diutus dengan kaum-kaum mereka. Karena sesungguhnya mereka diutus untuk menegaskan ketauhidan uluhiyah. Dan itulah sebabnya tadi saya membacakan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami berikan wahyu bahwasanya tiada Tuhan kecuali ana, kecuali saya, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Dan itu pula yang Allah tegaskan, keberadaan kita di muka bumi ini adalah setelah kita mengakui bahwa tiada pencipta kecuali Allah, dialah yang memberikan kita rizki, tidak ada yang lain. Maka selanjutnya kita kuatkan ketauhidan rububiyah dalam bentuk sujud, ruku, meminta hanya kepada Allah yang merupakan bagian daripada tauhid uluhiyah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pondasi daripada tauhid uluhiyah dibangun atas dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-isbat. Sebagaimana Allah berfirman, "La ilaha illallah", diawali dengan an-nafyu, yaitu menegaskan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang layak untuk kita sembah, tidak ada satupun yang layak kita meminta kepadanya. Kemudian setelah itu kita menegaskan, yaitu al-isbat, bahwa hanya Allah lah yang layak untuk disembah. Hanya Allah lah yang layak untuk kita menengadahkan tangan kita, bermunajat, memohon kepadanya agar dijauhkan segala mara bahaya dan meminta berbagai keselamatan yang menguntungkan bagi diri kita. Maka tauhid uluhiyah dibangun atas dua asas. Yang pertama adalah menafikan semua sesembahan yang kita lihat di muka bumi ini. Lalu kita menegaskan bahwa tidak ada yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki sifat dan nama yang mulia, yang sempurna, yang hanya layak untuk disebut, disematkan kepadanya. Dan hanya Allah lah yang memberitahukan kepada kita nama-nama tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, menyampaikan kepada kita nama-nama tersebut. Maka kita sebagai hambanya tidak berani untuk menciptakan berbagai ragam nama dan sifat yang tidak disifatkan oleh Allah kepada dirinya, ataupun sifat-sifat yang tidak disifatkan oleh baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ketahui, sifat dan nama Allah jumlahnya adalah 99. Akan tetapi nama dan sifat itu tentunya tidak terbatas dengan angka 99. Tetapi ada lagi nama dan sifat yang tidak kita ketahui, dan itu hanya tersimpan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita laka bihi nafsak. Duhai Allah, Tuhanku, aku bertawassul, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang telah kau sematkan kepada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau telah turunkan di dalam kitabmu, dan itulah yang kita kenal: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Malikul Mulk, dan seterusnya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada ciptaan-ciptaanmu, yaitu para nabi dan rasul, dan itulah yang kita ketahui dari baginda Rasulullah. Au istasartahu fi ilmil ghaibi indak, atau ilmu-ilmu yang kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Artinya apa? Tidak hanya 99 nama yang Allah layak untuk disematkan kepadanya, tetapi ada nama-nama lain yang Allah sembunyikan di dalam ilmu gaibnya. Maka pondasi daripada tauhid al-asma wa sifat juga dibangun atas dua hal. Yang pertama adalah tidak mentasbih, tidak memiripkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan yang kedua adalah menegaskan dengan memahami apa adanya, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, Rasulullah menyampaikan kepada kita. Nama-nama tersebut telah disematkan kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimani hakikatnya tanpa harus mencari seperti apa sifat Allah itu. Tidak perlu harus bertanya kaifa, bagaimana sifat Allah tersebut, karena memang Allah belum memperlihatkan kepada kita dengan bisa kita tangkap dengan mata kepala kita bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid al-asma wa sifat dibangun atas dua asas. Yang pertama, tidak melakukan tasyabuh, memiripkan dengan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk yang lain. Dan yang kedua adalah mengimani secara hakikat dan apa adanya, apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita, tanpa harus bertanya seperti apa, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jika ketahuan kita dibangun dengan tiga bagian ini, tauhid rububiyah wa uluhiyah wa asma wa sifat, maka insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita adalah keimanan dan ketakwaan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.